Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Semangat pagi, apa kabar semua? Mudah-mudahan kalian fine saja, sehat-sehat saja dimanapun kalian berada. Selamat datang di bimbingan kimia, belajar kimia menyenangkan. Oke, kali ini kita mulai dari pembelajaran persamaan reaksi ya. Apa sebenarnya persamaan reaksi itu? Oke, di sekolah menengah pertama SMP itu pasti kalian pernah dengar ada yang disebut dengan perubahan fisika dan perubahan kimia. Nah, kalau perubahan fisik itu perubahan yang tidak menghasilkan zat yang baru. Misalkan kapur patah atau kertas disobek, air membeku, es mencair. Nah, itu perubahan fisik. Adapun perubahan kimia itu perubahan yang menghasilkan zat baru. Dan zat tersebut itu memang benar-benar baru dan berbeda dengan komponen sebelumnya. Kita ambil contoh, misalkan kertas dibakar jadi abu. Nah, kertas putih atau misalkan coklat ketika dibakar jadi abu, abunya itu rapuh ya, kemudian agak sedikit mehong itu apa ya, kehitaman ya. Kayu dibakar jadi arang, yaitu sama perubahan kimia. Bom meledak, gembok berkarat, besi berkarat, itu perubahan kimia. Nah, apa sebenarnya kaitannya dengan persamaan reaksi? Nah, di sini persamaan reaksi itu lebih ditekankan pada perubahan kimia ya, perubahan dari awal menjadi sesuatu yang baru. Di sini sudah disiapkan beberapa persamaan reaksi ya. Cuma kita lewat dulu ini, kita kenalan dulu dengan reaksi kimia. Di layar kalian bisa dibaca bersama-sama, pada suatu reaksi kimia, zat-zat yang bereaksi digambarkan dengan suatu persamaan yang lebih dikenal dengan persamaan reaksi. Nah, kalian akan belajar mengenai zat-zat. Nah, yang ditulis ini yang di kiri. Contohnya misalkan saya pilih yang H, ZNS tambah O2 menjadi ZNO tambah SO2. Nah, ini semuanya zat ya. Zat yang bereaksi itu di kiri ditulisnya. Sedangkan zat hasil reaksi itu di kanan ya. Suatu persamaan reaksi terbagi atas dua ruas. Nah, di mana ruas ini dipisahkan oleh tanda panah ya. Dipisahkan oleh tanda panah tuh. Ada ruas kiri dan ada ruas kanan. Yang dipisahkan dengan sebuah anak panah, ini tadi udah disebutkan ya. Ruas kiri menggambarkan zat yang bereaksi disebut pereaksi atau reaktan. Dan ruas kanan menggambarkan zat-zat hasil reaksi yang disebut sebagai hasil reaksi atau produk. Jadi yang kiri itu pereaksi atau reaktan, sedangkan yang kanan itu produk atau hasil reaksi. Ya, diulangi supaya lebih paham. Misalkan ada zat A ditambah zat B menjadi C. Nah, zat yang di kiri itu namanya pereaksi atau reaktan. Nah, kalau tulisannya kurang jelas, mudah-mudahan kalian bisa mengerti tulisannya. Sedangkan zat yang sebelah kanan itu namanya produk ya. Produk atau hasil. Nah, lanjut. Persamaan reaksi menggambarkan rumus kimia zat-zat yang bereaksi dan zat-zat hasil reaksi yang dipisahkan oleh anak panah. Penulisan persamaan reaksi tidak sembarangan, tetapi mengikuti suatu aturan tertentu. Nah, pada bahasan ini akan diuraikan mengenai tata cara penulisan persamaan reaksi. Ya, mudah-mudahan kalian bisa memahami materi sedikit demi sedikit. Ya, kita hapus coretannya. Kita lanjut. Aturan penulisan persamaan reaksi.
Persamaan reaksi menyatakan kesetaraan. Yang namanya persamaan sama jadi kesetaraan atau sama. Kesetaraan jumlah zat-zat yang bereaksi dengan jumlah zat-zat hasil reaksi. Untuk menyatakan digunakan rumus kimia zat-zat koefisien reaksi dan wujud zat. Perhatikan contoh. Misalkan di sini ada, saya ganti dulu ke pensil. Pensilnya warna hitam saja. Di sini ada reaksi 2Na, terus ada tulisan S kecil, ditambah Cl2, ada tulisan gas G ya, menghasilkan 2NaCl, ada tulisan S lagi. Nah, ada beberapa hal yang sangat penting yang harus kalian pahami. Pertama, ada rumus kimia. Kegedean pulpennya ya. Maaf, dimaafin ya. Nah, dihapus pulpennya, pulpen ini aja kecil. Ini penghapus, ini pulpen aja. Ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan di dalam persamaan reaksi ini. Yang pertama harus tahu rumus kimia zat-zat. Zat-zat yang terlibat dalam reaksi kimia dinyatakan oleh rumus kimianya. Rumus kimia reaksi diletakkan di ruas kiri, udah jelas tadi. Dan hasil reaksi diletakkan di ruas kanan. Ya. Kedua ruas dihubungkan oleh tanda panah yang menyatakan arah reaksi. Nah, rumus kimia itu yang ini, yang kiri itu Na, yang kanan itu Cl. Atau kita bisa ambil kesimpulan, untuk reaksi ini ada reaksinya atau zat yang di sebelah kirinya itu ada Na dan gas Cl2 ya. Sedangkan produknya itu yang di kanan. Produk NaCl. Nah, ini dan itu adalah rumus kimia zat-zat. Kemudian ada koefisien. Nah, koefisien reaksi menyatakan jumlah partikel dari setiap reaksi dan produk reaksi. Pada contoh di atas, 2 molekul Na bereaksi dengan 1 molekul Cl2 menghasilkan 2 molekul NaCl. Artinya gini, simpelnya. Koefisien reaksi itu adalah angka yang ditulis di depan zat itu. Nah, kalau ini nggak ditulis artinya 1 ya. Ini 2, nah itu koefisien. Jadi maksudnya gini, 2 NaCl berarti ini koefisien NaCl, maaf, sorry. 2 Na maksudnya ya. Saya ganti dengan pulpen berwarna pink. 2 NaCl 2Na tambah Cl2 tambah 2 NaCl. Nah, simpelnya koefisien itu angka yang ditulis di sini. Ini di situ, ini 1 boleh ditulis, boleh juga enggak, dan di situ. Paham ya? Kita lanjut. Kita hapus dulu coretannya. Kemudian wujud itu fase ya. Kalian tahu bahwa wujud di dalam di SMP itu ada padat, kegedean, sorry, dihapus dulu, sabar ya. Sip. Wujud itu dibagi 3, ada padat, ada cair, ada gas. Tetapi di kimia ada tambahan ya. Tambahannya 1, ada larutan. Hanya ini pada cair gas larutan itu harus dituliskan dengan lambang-lambang Inggris ya. Kalau padat itu solid, maka lambangnya S. Kalau cair itu liquid, kol-kolah, maka lambangnya L. Gas lambangnya G. Larutan itu aqueous itu AQ ya.
Nah, meskipun bukan keharusan, ini bukan ya, bukan buka. Terkadang kita perlu mencantumkan wujud zat-zat yang terlibat dalam suatu reaksi. Wujud zat ditulis dengan singkatan dalam tanda kurung dengan subskrip. Subskrip itu artinya di belakang rumus kimia yang bersangkutan dan ditulis kecil biasanya. Maksudnya gini, misalkan saya punya gas hidrogen H2G. Nah, artinya ditulisnya kecil di bawah. Nah, ini disebut subskrip juga ya. Cuma karena di sini kita berbicara wujud, maksudnya wujud itu solid, liquid, gas atau aqueous itu sendiri ya. Kemudian jumlah atom dari setiap unsur di kiri harus sama dengan jumlah atom dari setiap unsur di sebelah kanan. Nah, ini yang disebut sebagai penyetaraan reaksi atau reaksi yang setara, yang disebut dengan kondisi setara. Setara itu artinya jumlah atom dari setiap unsur di ruas kiri harus sama dengan jumlah atom dari setiap unsur di ruas kanan. Gitu. Kita lanjut. Banyak coret-coret. Kita hapus dulu. Nah, ini barusan dibahas. Wujud zat itu ada 4. Ada padat itu solid lambang S, cair itu liquid lambang L, gas itu gas lambang G, larutan dalam air ya, aqueous atau aki. Contoh soal, setarakan reaksi berikut ini. Nah, sebelum ke sini alangkah lebih baiknya kita ke atas dulu. Nih. Nah, kita bahas satu per satu ya. Tapi tidak akan semua dibahas ya. Nanti sisanya kalian yang mengerjakan di rumah. Kita setarakan ya. Ini persamaan reaksi, ini persamaan reaksi, semuanya persamaan reaksi. Jadi setelah kalian tadi memahami persamaan reaksi itu seperti apa, kemudian kalian harus menyetarakannya ya. Jadi yang pertama yang harus kalian lakukan adalah bisa menuliskan persamaan reaksi. Yang kedua, itu harus bisa menyetarakan reaksi itu sendiri. Nah, supaya setara gimana? Nah, setara itu tadi udah dibahas. Jumlah atom sebelah kiri sama dengan jumlah atom sebelah kanan. Atom itu apa sih? Nah, ini N itu atom, H itu atom, N atom, H juga atom. Nah, caranya kalian harus memahami dua jenis angka. Dua jenis angka yang harus kalian pahami. Yang pertama, koefisien yang tadi ya. Koefisien, definisinya supaya simple, angka yang ditulis di depan dan boleh diubah. Ini boleh diubah. Sedangkan yang satu lagi angka indeks. Nah, angka indeks ditulisnya kecil. Nah, ini contohnya 2, 3, 1 untuk N. Kalau nggak ditulis ya N1 ini. CH4, O22, CO2, C-nya 1, O-nya 2, H2O, H-nya 2, O-nya 1. Nah, itu nama indeks. Ini indeks tidak boleh diubah. Tidak boleh diubah. Contoh ya, supaya kalian paham mana koefisien, mana indeks. Misalkan gini, 2H2. Ini angka 2 di depan, koefisien atau indeks. Benar, dia adalah koefisien. Karena ditulis di depan, besar. Ini koefisien atau indeks. Benar, ini indeks. Ditulis lebih kecil sebagai subskrip. Lalu, apa hubungan koefisien sama indeks? Kita ambil contoh gini. Ketika kita menuliskan H2, koefisiennya 1. Ya, kalau nggak ditulis berarti 1.
sedangkan indeksnya 2. Ini. Jumlah zatnya itu harus mengalihkan koefisien dikali indeks. 1 kali 2 berarti 2. Paham? Contoh lain. Ganti pakai warna hitam. Contoh lain. Misalkan saya punya CO2. Kalau ini 1 nih berarti ya. CO2 itu artinya 1 CO2. Nah, ini ada dua atom nih, ada C, ada O. Koefisien di sini harus dikalikan dengan indeks masing-masing atom. Jadi nanti C-nya itu 1 kali 1. 1. O-nya, nah 1 kali 2. Berarti O-nya ada 2. Bagaimana kalau misalnya diubah? Ini diubah jadi 3 CO2. Ingat, koefisien boleh diubah tapi indeks nggak boleh diubah. Misalnya 3 CO2. C-nya 3 kali 1. Koefisien C 3. Kali 1. 3. C-nya 3. O-nya kalian jangan lupa 3 kali 2. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Oke, sudah paham? Kalau sudah paham, maka kita bisa mulai bahas salah satu di antara mereka ya. Sisanya nanti kalian coba kerjakan atau dua soal lah, insya Allah nanti kalian sisanya kerjakan latihan. Kita hapus dulu. Oke. Kita mulai dari nomor, enggak ada nomor, dari huruf B. Ada CH4 tambah O2 menghasilkan CO2 tambah H2O. Oke. Kita harus menyamakan jumlah atom kiri dan kanan tanda panah ya. Maksudnya gini. Apakah reaksinya setara atau belum? Nah, cara ceknya gini. C di kiri 1. C di kanan 1. Nah, C-nya setara. Tapi cek H-nya. H di kiri 4. H di kanan 2. Nah, ini beda. Karena beda maka belum setara. Karena belum setara maka kita harus menyetarakannya. Diganti pulpen. Ulang ya. Supaya kalian paham langkah-langkah untuk menyetarakan atau menyamakan jumlah atom di kiri tanda panah dengan di kanan tanda panah. C di kiri 1, C di kanan 1, sama. Sekarang H di kiri 4, H di kanan 2. Nah, supaya sama, ini 4, ini 2, maka yang ini H2O itu harus dikali 2 depannya. Jadi koefisiennya yang tadinya 1 H2O. Ulang ya. Ini kan menghapus. Nah, kehapus. Maaf ya. Ini maafkan tuh. Aduh, salah deh ya Allah. Ini tambah. Nah, ini kan 1 nih. Karena ini H4, ini 2, supaya sama hanya maka ini harus kali 2. Jadi 2H2O. Kemudian C-nya udah sama 1, ini juga 1. H-nya udah sama, ini 4, ini hanya 2 kali 2 4. Nih, dikaliin jangan lupa ya. O sekarang. Nah, O di kiri ada 2. Nih, 1 kali 2 O-nya. Di kanan O ada 2 posisi, di CO2 di karbon dioksida dan di H2O di air. Nah, kita harus mengalihkan O yang di kanan ini, karena kalau yang di kiri udah pasti 1 kali 2 ya. O yang di kanan ini di depan CO2 1 di sini 1 kali 2, maka O yang ini 2. Nah, yang ini O-nya juga sama 2 kali O yang ini indeksnya 1, 2 kali 1 2. Nah, karena ini masih di kanan maka harus dijumlah 2
2 tambah 2 dijumlah jumlah nepi ka jeble hasilna 4 ya maksudnya bahasa Indonesianya. Berarti ini 2 harus dijadikan 4. Caranya pajejet euy. 2 jadi 4, ini dikaliin 2 di depannya. Jadi 2O2. Kan dikali hasilnya 4. Tuh jadi sama. Boleh dicek. C di kiri 1. Ini saya batasi ya. C di kanan 1. H di kiri 4. H di kanan 4 nih. O di kiri 2 kali 2 4. O di kanan. Nah ini 2 tambah 2 4. Nah ini karena lihat sama kiri kanannya maka ini setara. Ini setaranya adalah yang tadinya CH4 tambah O2 menjadi CO2 tambah 2O. Setaranya berarti CH4 tambah 2H2O menjadi CO2 tambah 2O2. Ulangi, CH4 tambah 2O2 menjadi CO2 tambah 2H2O. Ini udah setara persamaan reaksinya. Untuk sisanya gimana? Sisanya kalian bisa latih di rumah. Tetap semangat, pasti kalian bisa, asal kalian terus mengulang materi yang sudah diajarkan. Terima kasih atas perhatiannya. Kimia menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.